FIFA McD September tahun 2025 menghadirkan satu duel penting yang menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Ketika timnas Indonesia menjamu Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 September tahun 2025 itu menjadi laga uji coba kedua bagi skuad Garuda setelah sebelumnya menghadapi Taiwan. Namun, berbeda dengan Taiwan yang peringkat FIFA-nya jauh di bawah, Lebanon hadir sebagai lawan sepadan dengan kualitas dan peringkat yang relatif setara. Menariknya, pertandingan ini tidak hanya sekadar ajang pemanasan bagi kedua tim. Ada cerita unik di baliknya. Pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic, mengaku sudah lama memperhatikan sepak bola Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers jelang pertandingan. Radulovic, pria kelahiran Montenegro, tidak asing dengan dunia sepak bola Asia Tenggara. Selain pernah menangani Myanmar, ia juga tahu betul ada banyak pemain Montenegro yang berkarir di Indonesia. Dari sanalah ia merasa cukup dekat dengan dinamika sepak bola nasional, bahkan sebelum pertandingan ini digelar. Radulovic yang kini berusia 57 tahun bukanlah sosok baru di dunia kepelatihan internasional. Namanya pernah mengisi kursi pelatih Lebanon periode 2015 sampai 2019, lalu sempat berpindah ke Asia Tenggara dengan melatih Myanmar pada ke-2019. Pengalaman panjang itu membuatnya cukup paham dengan karakteristik sepak bola Asia, baik dari segi gaya main, kultur, hingga atmosfer dukungan supporter. Ketika kembali dipercaya menukangi Lebanon pada 2024, ia membawa misi membangun kembali kejayaan tim berjuluk The Cedars yang sempat meredup. Ketika ditanya tentang laga kontra Indonesia, Radulovic menjawab dengan penuh respek. Anda mungkin akan terkejut, tapi saya sudah lama mengikuti sepak bola Indonesia. Karena ada beberapa pemain asal Montenegro di sini, ujarnya. Kalimat sederhana itu langsung memantik perhatian publik tanah air. Siapa sangka pelatih asing yang jauh-jauh datang dari Timur Tengah ternyata sudah lama mengenal denyut nadi sepak bola Indonesia. Salah satu nama yang disebut Radulovic adalah Elijah Spasojevic, penyerang naturalisasi yang kini menjadi pemain senior di timnas Indonesia. Spaso lahir di Bar, Montenegro, dan pernah membela timnas junior negaranya. Namun, perjalanan karir membawanya ke Indonesia, di mana ia kemudian mendapat kewarganegaraan dan memperkuat Garuda sejak ke-2017. Dengan pengalaman panjang di klub-klub Indonesia, mulai dari Bali United, Persib Bandung, Bayangkara, hingga kini, Spaso menjadi figur yang cukup populer di kalangan supporter. Bagi Radulovic, Spaso bukanlah sosok asing. Ia mengenal latar belakang sang striker sejak lama, ketika masih berstatus pemain muda di Montenegro. Hubungan itu membuatnya tak canggung mengakui bahwa dirinya memang punya perhatian khusus pada Indonesia. Spaso adalah bukti nyata bagaimana seorang pemain Montenegro bisa beradaptasi dan memberi kontribusi besar bagi sepak bola Asia Tenggara. Selain Spaso, Radulovic juga menyebut Mihailo Perovic, pemain Montenegro lain yang saat ini membela Persebaya Surabaya. Perovic adalah mantan striker timnas junior Montenegro yang datang ke Indonesia pada musim ke-2025. Kehadirannya semakin memperkuat ikatan emosional antara sepak bola Indonesia dengan negeri Balkan tersebut. Di sini di Surabaya, Perovic, dia juga orang Montenegro, kata Radulovic. Bagi supporter Persebaya, nama Perovic tentu bukan hal asing. Kehadirannya menjadi warna baru di lini serang Bajul Ijo, sekaligus penghubung tambahan antara dua kultur sepak bola yang berbeda. Di sisi Lebanon, laga melawan Indonesia menjadi bagian penting dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia ke-2027. Mereka gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi ketiga pada putaran kedua. Situasi ini membuat Lebanon harus menata ulang kekuatan, dan Radulovic diminta federasi untuk kembali membangun tim. Dalam kualifikasi Piala Asia 2027, Lebanon berada di grup B bersama Brunei Darussalam, Yaman, dan Bhutan. Sejauh ini, mereka sudah mengoleksi 4 poin dan berada di puncak klasemen sementara. Meski peluang lolos ke Piala Asia cukup besar, Radulovic tahu timnya perlu ujian lebih berat. Indonesia dianggap lawan ideal karena memiliki ranking FIFA lebih baik dibanding tim-tim di grup Lebanon,
serta punya gaya main cepat yang khas Asia Tenggara. Baginya, menghadapi Indonesia bukan sekadar uji coba, melainkan kesempatan untuk melihat sejauh mana tim muda Lebanon mampu bertahan di bawah tekanan. Pertandingan ini penting bagi para pemain muda kami. Indonesia tim yang kuat, dan ini akan jadi tes bagus bagi kami, ujarnya. Radulovic menaruh perhatian khusus pada perkembangan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir. Ia melihat ada lonjakan signifikan dari segi kualitas pemain, kompetisi domestik, hingga atmosfer dukungan supporter. Menurutnya, Indonesia kini sudah berada di jalur yang tepat menuju level Asia. Apalagi, keberhasilan Garuda melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti sahih. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang menunjukkan perubahan gaya main. Ex-striker Barcelona itu menanamkan pendekatan Eropa modern dengan pressing ketat, serangan cepat, serta rotasi pemain yang lebih fleksibel. Kombinasi pemain muda potensial dan pemain naturalisasi berpengalaman menjadikan Indonesia tim yang semakin komplit. Hal ini juga diamati Radulovic, yang menilai laga di Surabaya akan sangat menarik. Bagi Indonesia, kemenangan melawan Lebanon memiliki arti ganda. Pertama, untuk menambah poin FIFA agar semakin dekat dengan target masuk 100 besar dunia. Kedua, sebagai persiapan mental dan teknis sebelum menghadapi laga-laga berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Patrick Kluivert tentu ingin menguji taktik serta mencari kombinasi terbaik di lini serang dan pertahanan. Dari sisi atmosfer, Stadion Gelora Bung Tama dipastikan penuh sesak oleh supporter fanatik. Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan basis pendukung sepak bola paling solid di Indonesia. Dengan kapasitas stadion mencapai lebih dari 40.000 penonton, dukungan untuk Garuda akan terasa luar biasa. Bagi pemain Lebanon, ini akan menjadi ujian mental yang berat karena harus bertanding di hadapan lautan merah putih yang tak pernah berhenti bernyanyi. Namun, bagi Radulovic, pengalaman seperti itu justru berharga untuk menempa para pemainnya. Secara historis, pertemuan Indonesia dan Lebanon memang jarang terjadi. Namun, setiap kali bertemu, duel keduanya berlangsung ketat. Lebanon dikenal dengan permainan fisik dan disiplin khas Timur Tengah, sementara Indonesia mengandalkan kecepatan, kreativitas, dan keberanian melakukan penetrasi. Perbedaan gaya ini justru menjanjikan pertarungan seru. Radulovic sendiri menyadari, meski mengenal beberapa pemain Indonesia, ia tidak bisa menganggap remeh tim lawan. Indonesia punya banyak pemain bagus, kami harus siap, ucapnya. Cerita tambahan yang membuat laga ini semakin menarik adalah keterkaitan Montenegro Indonesia. Ilija Spasojevic, sang striker veteran, adalah simbol keberhasilan naturalisasi. Ia kini menjadi bagian integral dari timnas, meski awalnya lahir dan besar di Balkan. Mihailo Perovic, pemain Persebaya, adalah representasi terbaru dari jejak Montenegro di Indonesia. Fakta ini membuat Radulovic merasa seolah sedang menghadapi lawan yang juga memiliki ikatan personal dengannya. Pertandingan ini pun menjadi cermin bagaimana sepak bola mampu menyatukan budaya berbeda. Lebanon datang dari Asia Barat dengan karakter khas Timur Tengah. Indonesia hadir dari Asia Tenggara dengan gaya cepat dan agresif. Di antara keduanya, ada benang merah berupa sosok-sosok Montenegro yang merantau jauh hingga menemukan rumah di tanah air. Publik sepak bola Indonesia tentu menanti hasil akhir laga ini. Bukan semata soal kemenangan, tetapi juga bagaimana tim Garuda bisa terus berkembang. Supporter ingin melihat sejauh mana Kluivert mampu memaksimalkan potensi para pemain. Di sisi lain, Lebanon pun tidak akan datang dengan mental turis. Mereka ingin membuktikan bahwa meski gagal di kualifikasi Piala Dunia, mereka tetap layak diperhitungkan di level Asia. Miodrag Radulovic, dengan segala pengalamannya, adalah saksi sekaligus aktor utama dalam cerita ini. Dari Montenegro ke Asia, dari Lebanon ke Myanmar, lalu kembali ke Lebanon, ia menunjukkan betapa luasnya cakrawala sepak bola modern. Kini, menghadapi Indonesia, ia tak hanya membawa timnya, tetapi juga membawa cerita panjang tentang persinggungan dua dunia yang berbeda. Dan di Surabaya, semua cerita itu akan beradu dalam 90 menit yang penuh intensitas. Apapun hasilnya, satu hal pasti, pertandingan ini akan memberi banyak pelajaran berharga.
Indonesia akan belajar bagaimana menghadapi tim dengan fisik kuat dan taktik disiplin. Lebanon akan belajar bagaimana bertahan di hadapan dukungan supporter fanatik. Radulovic akan kembali melihat anak asuh lamanya, Spasojevic, kini dengan jersey merah putih. Dan Perovic akan merasakan bagaimana atmosfer Surabaya menyatu dengan sorakan Garuda. Semua elemen itu menjadikan duel ini bukan hanya sebuah laga uji coba, tetapi juga sebuah cerita sepak bola lintas benua.